Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Atau dengan kata lain, mungkin lebih persisnya adalah sakit parah. Ini kekuasaan negara hukum itu, ya, sesuai dengan teori trias politika, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang legislatif ini sebenarnya urat nadi daripada suatu negara hukum. Namun lembaga legislatif kita, ya DPR, itu sakit parah. Karena sebagian orang-orangnya itu dipilih oleh pemilih norak. Sehingga sebagian mereka itu adalah wakil rakyat norak. Yang tidak banyak membuat perubahan, perbaikan untuk negara kita. Di sisi lain, lembaga legislatif kita yang lain, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, juga sakit parah. Di samping tidak mempunyai otoritas untuk legislasi, juga orang-orangnya relatif sama, ya. Orang-orang norak sebagian besar, ya. Nah, dari cabang legislatif ini, yang mana yang perlu kita benahi, atau yang mana yang manageable, yang dapat diperbaiki menyongsong pemilu 2029. Apakah legislatif DPR atau Dewan Perwakilan Daerah? Legislatif DPR susah untuk membenahinya, karena untuk membenahinya itu harus mengadakan perubahan total undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Nah, sekarang jalan yang pintas, perubahan revisi yang ringan, itu adalah dengan memperbaiki orang-orang yang menjadi anggota DPD, membantu orang-orang yang visioner, orang-orang yang cerdas, lugas, dan bersuara keras untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 2029. 2029 kelihatannya masih lama, tapi sebenarnya sudah di ambang pintu. Mari kita beralih dari Indonesia norak ke Indonesia keren. Tadi sudah dikatakan bahwa maksud dari caleg keren DPD 2029 itu adalah calegnya itu mempunyai misi Indonesia Cerdas 2029. Bisa bersuara lugas, memiliki personal branding, dan kampanye digital. Ini 3 pilar dari caleg keren DPD 2029. Nah, kalau kita berbicara mengenai DPD, umumnya suaranya minor. DPD kurang greget, nggak ada suaranya. Sepakat kita. Karena apa? Dugaan kami, ya, ada 6 hal yang menyebabkan DPD kita ini kurang greget, melempem suaranya. Yang pertama, ya, anggota DPD itu terkait dengan penyelenggara negara yang lain. Maksudnya ada istrinya, anaknya, saudaranya, saudara dari anggota DPR, saudara dari pejabat tinggi negara, pejabat tinggi daerah, dan lain-lainnya. Sehingga mereka itu risih untuk bersuara secara lugas dan tegas. Yang kedua, anggota DPD itu sebagian memang ditujukan untuk pengamanan suara MPR. Suara MPR itu bisa dikendalikan terutama dalam kaitannya dengan perubahan konstitusi atau, ya, impeachment, pemakzulan presiden. Itu dibutuhkan. Memang sengaja orang itu ditugaskan di situ, dan tugasnya hanya itu. Jadi sepanjang 5 tahun mereka nggak ngerjain apa-apa, dapat gaji yang besar, dapat fasilitas negara, ya, ya memang begitu. Jadi semacam ban cadangan. Yang ketiga, DPD tidak memiliki otoritas legislasi. Ya, sudah dikatakan tadi. Kemudian orang-orangnya itu berangkaian ini, ya, nggak mempunyai sense of creativity. Orang yang punya kreativitas itu biasanya orang-orang yang idealisme, orang-orang yang mempunyai visi ke depan, ya, orang-orang yang ditempa oleh pengalaman dan kesulitan, dan sehingga, ya, mempunyai niat mulia untuk memperbaiki Indonesia secara bertahap dalam setiap siklus pemilihan umum. Kemudian
tadi ya, biaya untuk lolos ke Senayan jadi DPD itu sangat besar. Jadi pikiran utama mereka hanya menciptakan kreativitas juga, tapi kreativitasnya untuk menutupi uang-uang yang sudah dikeluarkan tadi. Jadi ada 6 faktor atau 6 variabel yang menyebabkan DPD suaranya nyaris tidak terdengar. Nah, ini saya kalau ditanya siapa yang tidak menolak untuk jadi anggota DPD, saya kira jarang sekali manusia normal untuk menolak menjadi anggota DPD. Karena anggota DPD itu ditopang oleh APBN. Mereka menerima gaji dan remunerasi yang besar. Kemudian mereka memiliki akses sarana dan prasarana negara yang banyak. Jadi nyaman sekali menjadi anggota DPD. Ya, masalahnya bagaimana menjadi anggota DPD, ya. Untuk menjadi anggota DPD, caleg DPD, ya hambatannya sangat besar. Super besar kalau menurut saya. Hambatan pertama untuk maju sebagai caleg itu mereka disyaratkan menyerahkan dukungan fotokopi KTP dalam jumlah yang besar. Nah, ini bisa miliaran rupiah ini ya. Kemudian jumlah kecamatan dan TPS sangat besar, tersebar dalam jarak yang jauh. Ya. Jadi sangat sukar sekali mereka untuk memonitoring dan mengendalikan hasil perhitungan suara yang mereka dapati. Suara mereka dan suara pesaingnya. Oh, dan oleh karena jumlah kecamatan dan TPS sangat terbesar tersebut, ya, mereka tidak memiliki cukup saksi untuk monitoring dan pengendalian suara. Ya, ada ratusan ribu TPS, ya, dan puluhan ribu kecamatan dalam satu provinsi itu tidak mungkin akan dapat dikendalikan oleh calon anggota DPD. Kalau mau mengendalikannya, jumlah uangnya sangat-sangat besar. Jadi dapat dikatakan hampir mustahil atau sangat ajaib kalau caleg DPD tidak punya uang, dia bisa mengendalikan suara di tingkat kecamatan misalnya. Yang lainnya, caleg DPD itu tidak punya aplikasi perhitungan suara pemilu. Nah, kita ingat itu, kalau kita menyimak di ini, sengketa Pilpres kemarin di Mahkamah Konstitusi, terlihat sekali, ya, baik calon nomor 1, ya, Anies dengan Imin, dan Ganjar dengan Mahfud itu, tidak mempunyai aplikasi dan atau tidak mempunyai saksi. Mereka tidak membicarakan hasil perhitungan mereka sendiri, tapi mereka hanya mempermasalahkan hasil sirekap. Ini jelas sekali, ya. Calon presiden saja tidak mempunyai aplikasi, apalagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan sekali lagi, ya, caleg-caleg DPD yang potensial, ya, yang visioner ini biasanya uangnya nggak seberapa, kalau juga ada. Ya. Misalnya dosen, ya nggak banyak lah uangnya. Guru, mahasiswa, atau orang penggiat sosial media seperti kita, uangnya nggak ada, ya. Nggak banyak. Tapi, ya, dengan jaringan kita ini, kita akan membantu orang-orang yang visioner, orang-orang yang mempunyai jiwa yang mulia untuk memperbaiki Indonesia ini maju menjadi caleg DPD 2029. Nah, solusi untuk hambatan caleg DPD itu tadi masalah fotokopi KTP. Kita akan ke Mahkamah Agung untuk merevisi PKPU. Yang dikumpulkan itu bukan fotokopi KTP, tapi cukup NIK. Akan gampang sekali kan dibandingin dengan fotokopi KTP. Itu akan membebani komputer caleg sendiri dan membebani servernya PKPU. Itu akan jutaan fotokopi KTP, itu akan sangat tidak efisien sekali, ya. Saya mikir-mikir bagaimana caranya orang KPU itu mengidentifikasi KTP ini asli atau palsu, atau produksian, direproduksi aja.
dari satu KTP mungkin jadi 100.000 KTP. Ya. Dia nggak punya kapasitas untuk menyeleksi itu karena jumlahnya demikian banyak. Servernya aja sudah keberatan itu. Nah, untuk monitoring dan pengendalian hasil perhitungan suara, ya terutama di kecamatan itu ya, dari TPS kecamatan itu yang akan dikerjakan oleh jaringan caleg DPD 2029 ini adalah membatalkan rekapitulasi manual, diganti dengan rekapitulasi elektronik. Kita akan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat, mungkin bulan Oktober atau paling lambat bulan November, untuk membatalkan norma rekap hasil pemilu berjenjang menjadi norma rekapitulasi elektronik, e-rekap, yang itu akan kita perjuangkan. Dan jika berhasil, ini akan sangat mendorong, sangat dapat memicu ya, calon-calon potensial anggota DPD itu untuk maju ke maju sebagai calon tahun 2029. Nah, kemudian hambatan yang lain itu adalah kampanye, biaya kampanye yang selama ini harus door to door atau dalam tanda petik kampanye ke kecamatan, itu dapat diatasi kalau caleg itu melaksanakan kampanye digital, ya, personal branding melalui media sosial media, media.com, media mainstream, dan lain-lain. Nah, ini jaringan DPD 2009 akan membangun dan mengembangkan ya, kampanye digital ini. Ya, calon-calon yang berminat bisa berasosiasi dengan kita menggunakan personal branding yang orang-orang kita semuanya ahli. Ya. Kemudian untuk buka channel-channel sendiri juga bisa dibantu. Kemudian kita akan beri akses, ya, memberi akses mereka untuk melakukan personal branding ini, dan kita jaringan DPD 2029 akan membantu dengan senang hati. Ya. Nah, demikian pemirsa, ya, mohon komen ya di bawah ini, di cup ini kita akan menghubungi Anda dengan cepat ya, membantu untuk membentuk ini. Jaringan ini secara sambil lalu, kita tidak ini apa istilahnya sambilan, sambil menyelam minum air. Nah, ada pepatah yang lama dulu, sambil berdiam kalau kita lagi camping itu ya, kehujanan, nasinya masak. Nah, itu kira-kira jalan aja terus ya, dan ini kita sukseskan ya. Untuk itu kalau mau lebih cepat lagi, kirim email ke kita kangmizan53@gmail.com atau ke WA 0817751035 kangmizan53@gmail.com atau WA 0817751035. Demikian pemirsa ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.